Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi amro wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan melaksanakan larangannya. Juga pentingnya kita mengikhlaskan semua amal hanya untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan agama. Ini hanya untuk Allah. Dan walaupun dan semuanya termasuk hamba yang diberi keikhlasan. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan, ketika Allah sudah merintahkan Adam dan Iblis untuk turun ke dunia, ya, karena hasadnya, dengkinya Iblis kepada Adam dan keturunannya, maka Iblis berjanji ingin menyesatkan seluruh anak Adam supaya bisa masuk ke neraka bersama dirinya. Ya, kemudian dengan belas kasihnya Allah berfirman, wahai Adam, kamu jangan takut dengan Iblis. Ya, wa imma yamini hudan, maka ketika suatu saat nanti kepada anak turunmu jika datang petunjuk dariku kemudian dia mau menerima, maka tidak ada ketakutan baginya. Dan tapi bagi yang tidak mau menerima petunjuk, maka jangan masuk ke dalam neraka. Itu kita kemudian diperintah Allah untuk menghadapkan wajah kita. Wa wajhaka lidini hanifan, hadapkanlah wajahmu dengan sepenuh penghadapan kepada agama yang hanif, agama yang mulia, agama yang condong taat kepada yaitu agama Islam. Ya, cara pandangnya itu 100% dihadapi. Ya, bukan setengah memandang, tapi 100%. Maka kemudian nanti jangan dikatakan udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu kepada Islam dengan kafah, totalitas 100%. Ya, tidak cuma 60% tapi 100%. Dari ujung rambut
rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Sebab itu supaya semuanya selamat. Kalau Bapak Ibu, jalan itu cuma ada dua, yaitu jalan Islam dan jalan setan. Ya, jalan yang dapat menyelamatkan sampai di hadapan Allah, dan sebaliknya jalan setan itu jalan yang menyimpang. Dari kalimat satona dimana menyimpang, yang membuat kita akan masuk ke dalam neraka. Meskipun dalam prakteknya kadang juga bercampur tahu. Ya, ada orang yang Islamnya 60%, berarti yang 40 adalah setan. Ya. Anda saya Islamnya 80%, setan pinten Pak? Lah kita Islamnya pinten macam dari dewi-dewi. Itu makanya kemudian bagi yang Islamnya baru 6%, monggo ditingkatkan kepada tingkat yang lebih tinggi dan seterusnya. Ya, setannya dijauhkan. Ada orang ya ketika sholat sudah Islam, ya ketika nikah sudah Islam, gitu. Tapi ketika berdagang dia pakai caranya setan. Apa contohnya? Contohnya mengurangi takaran, ukuran dan tim, itu masih caranya setan, belum Islam. Ya, kemudian fitrah Allah, ya, agama Allah yang adalah fitrahnya Allah, ya, ketetapan Allah yang hanif, yang suci, yang asli, yang dapat menuntut orang pada kehidupan dan surganya Allah. Contoh kita ibarat sebagai mata air, ya, air yang adalah air yang jernih, air yang segar. Tetapi begitu mengalir, ya, 1 kilo, 2 kilo sebentar, ya, terus ada campuran, kotoran, ya, itu ada sampai di lalu sudah jadi air yang kotor. Nah, maka kemudian perlunya dikembalikan pada air yang bersih, ya. Kemudian Allah mengatakan mana penjernihan, dijernihkan lagi. Oh, kadang itu juga begitu. Ketika diperintahkan untuk ittaqullaha haqqa tuqatih, nah, takwalah dengan sebenar-benar takwa. Kalau ngomong yang bagus, ya, ampun ngerasani di Pak Ibu. Prakteknya tasya digoda setan, ya. Bakil dan dermawan baik putih Pak Bu. Lomo kali model wae awake putih. Prakteknya ya sok lomo, ya sok putih lah. Namanya masih tercampur. Nah, monggo kemudian dimurnikan lagi. Ya, Ibu, dengan kita ngaji diharapkan semakin bertambah, ya. Lah ilmu itu akan meninggikan orang, makomnya semakin kan di hadapan Allah. Sekedar contoh, dulu ketika kita masih bocah, ada mangga jatuh dan bertongan, niku jadi pangan. Kelasnya kelas bocah. Sekarang kalau ampun kok tipe banget, ya. Wong mateng kan belum gelem, makomnya sudah tinggi. Dan untuk yang kita orang yang mau saja dionek ne koncone kok nesu, ya boy. Cerita ini Pak. Itu berarti makomnya makom rendah, ya. Masih emosional. Seharusnya ketika dimaki-maki itu kemudian alhamdulillah. Kenapa dikasih pahala alhamdulillah? Itu mau yang berarti seperti Nabi. Nah, itu ketika dimaki-maki bukan marah, tapi malah alhamdulillah, ya. Bahkan Imam Ahmad pernah dirasani orang tuh
yang nanti diari dengan omah yang enakmu tinggu mengandung orang yang merasani kita kan keempat yang tadi. Kemudian la tabdila lil khalqillah, Allah tidak akan mengganti fitrahnya ya. Sejak zaman Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh dan lainnya, agama yang satu itu agama Islam yang mengajarkan bahwa la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, dipuja dan kecuali hanya Allah. Kemudian setiap Nabi selalu mengajar pada umatnya dengan konsep tadi, tidak pernah berubah. Lah kalau ada perubahan waktu, artinya ada godaan setan. Terus harusnya dikembalikan lagi. Seperti kita punya baju, ya. Kalau kita ada baju yang bersih sudah disetrika halus, kemudian kita pakai, ya. Maka ketika kita ada apa kotoran lagi entah debu yang lainnya, kemudian apa ya dicuci lagi, biar bersih lagi. Kita juga begitu. Al insanu makotok wanesian, mana tempatnya salah dan lupa, dua yang menjadikan timbulnya dosa-dosa dan dosa. Makanya kemudian kalau kita ibaratkan sebagai kotoran hati kita, kemudian dibersihkan mulai dari dengan istighfar yang berat dalam rangka untuk memurnikan kondisi hati kita. Dari dinul qayyim, itulah agama yang tegak, yang adil. Ya. Jadi nanti kalau kita cermati Bapak Ibu, kalau ada agama yang mengajarkan kepada nyembah selain Allah, namanya agama yang ada anak diberikan HP bapaknya, ya, terus terima kasih kepada tetangganya. Karena anak yang modern itu, sing nukokne HP bapak matur nuwun kalih tonggone cah merek napa ya. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan nyembah kepada saya, Allah itu namanya umat atau hamba yang berdusta pada orang. Ini usahakan untuk kembali pada saat meskipun ada kadang memang berat. Yang saya sampaikan, orang-orang yang beriman itu tidak mencari enaknya, tapi cari baiknya bagaimana. Ya, sementara setan itu lewat godanya namanya hawa nafsu. Ya, biasanya senangnya itu cari enaknya. Ya, jualan enaknya, mendapat untung yang banyak supaya banyak. Kemudian dia berbuat curang, ya, mengulangi takaran, mengulang timbangan, ya, dengan sumpah palsu. Ini sudah ditawar 5.000, ulangnya oleh itu, dan ulangnya cuma 3.000. Namanya kan sumpah, namanya perbuatan yang menyimpang, ya. Demikian untuk yang lainnya. Kalau kita ngomong berumah tangga itu tujuannya untuk ibadah, ya. Sehingga kalau kita mengerti di dalam Islam, bagi suami istri adanya adalah kewajiban. Tidak ada hak, ya. Allah wajibkan pada suami sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa, sebagai penegaknya istrinya, ya, yang mengajari, yang mendidik, yang membimbing, ya, adalah wajibnya suami. Ya, harus dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan juga pada yang istri atau istrinya, ya, fasolihatu,
qanitatun hamidhatun, wanita istri yang solehah, gitu ya. Diblojo alhamdulillah, boten diblojo alhamdulillah, rai rasa masa. Tutur berarti kata, berarti sidik alhamdulillah. Jadi tidak cuma ada yang lainnya. Berarti untuk kita boleh alhamdulillah. Monggo kita kemudian Bapak Ibu, kalau kita itu berusaha untuk Islam, insya Allah akan jadi selamat. Jualan dengan jujur, kemudian orang lama yang niteni, ya. Kalau beli di sana saja itu orangnya jujur, timbangnya sip, atau yang lainnya. Suami istri sama-sama menunaikan kewajibannya dengan ikhlas, maka meskipun keadaan luarnya bermacam-macam tetap akan eksis, ya. Ketika rezekinya diluaskan, ya, suami sama-sama bersyukur alhamdulillah. Ketika di semula juga begitu, ya. Waktu beda kalau tidak ikhlas, ya, adanya tuntut menuntut, suami nuntut istri nuntut suami, ya, udah terjadi namanya bahasa itu cerai. Kawan kemarin saya kebetulan lihat nomor itu videonya, Mbak Desi Ratnasari kenal ya? Bahkan di Busu lagi bengkel tuh. Itu si Desi belum yang lainnya. Ternyata kadang-kadang namanya publik rekod itu jenenge bener ngomong nomor ya. Cara itu begitu mudahnya, mergone tidak ikhlas, ya. Gak cocok dikit cerai, ya. Semoga kita dididik untuk kita itu ikhlas, ya. Bagaimanapun pasangan kita adalah dalam ibadah permohonan. Kemudian agama yang ada di hadapan cuma agama Islam. Meskipun di dunia ini banyak agama, di negara ada 5 atau 6 bahkan dengan kepercayaan, ya. Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Konghucu dan yang lainnya. Tetapi yang asli dari umat Islam, siapa yang ngomong? Yang ngomong Allah sendiri, ya. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di hadapan Allah itu cuma Islam ini, ya, gak ada yang lainnya. Wa ta'ala bina kita dan ketika Islam itu datang, orang-orang ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, umatnya Nabi dan Nabi yang sebelumnya lalu, dia sangat-sangat menantikan Nabi terakhir yang sifatnya dan tanda-tanda di dalam kitab mereka bawa dan, ya. Tetapi ketika betul-betul datang kemudian dia tidak beriman. Apa sebabnya? Sebabnya karena ada rasa hasad. Kenapa hasad? Karena Nabi yang nantikan itu ternyata bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan orang-orang Arab, ya. Bukan dari Bani Ishaq, tapi dari Bani Ismail yang membuat kemudian jadi ingkar. Dan siapapun orangnya, meskipun sebelumnya jadi umat pilihan, ya, tetapi kalau kemudian dia ingkar, maka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Sehingga pada itu
kalau kita cermati juga ya, adanya orang yang murtad, yang awalnya bukan tidak Islam ya, baik itu dari kalangan para ulama ya, atau yang itu maka dengan namanya orang-orang yang ingat dalam itu orang yang di akhir hayat itu ingkar, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya kita sebenarnya harus berusaha ya mensyukuri nikmat Islam dengan cara kita pelajari ajaran Islam, kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan, kemudian kita minta Allah supaya ditetapkan darah sampai akhir hayat kita masing-masing ya. Sebagai yang ada Rabbana la tuzigh qulubana ya, ya Allah jangan kau simpangkan hati kami setelah kau tunjuki kami ke dalam Islam ya. Kemudian jangan kau jadikan kami punya rasa hasad kepada orang-orang yang beriman. Itu dengan itu diharapkan kita sejak awal Islam sampai juga dalam keadaan Islam. Nah terus bagaimana kalau orang itu tidak Islam? Orang-orang yang dia tidak Islam, besok amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala ya. Loh siapa yang ngomong? Ya Allah. Di mana dalam surat Al-Imran juga ayat yang 85 ya. Allah firmankan wa may yabtaghi oleh sambilan barang siapa yang dia mencari, menggunakan, mempraktekkan, mengamalkan agama selain Islam, ayo berlaku maka tidak akan diterima darinya ya. Ada suatu perusahaan yang memperan beberapa karyawan, dalam kerjanya sudah ada namanya juklak dan junis ya, petunjuk dan petunjuk teknis. Kemudian ada beberapa orang yang kerja tidak sesuai dengan juklak dan junis, kemudian yang tidak akan diterima. Kenapa? Tidak cocok ya. Ada orang yang protes, walaupun namanya tidak adil ya, sama-sama kalau ada yang tidak diterima. Jadi pekerjaan itu akan diterima harus dengan juklak dan junisnya ya. Buat baju terdiri dari kerak, kemudian lengan baju dan terus kemudian dicocokkan dengan contohnya. Lah ada yang lain ya, keraknya disambung dengan lengannya, kemudian bahkan disambung dengan ujung lengan. Namanya kan bukan baju, namanya baju yang salah gitu. Salah pasang ya gak akan diterima. Makanya itu dalam surat Al-Ma'arij surat yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang yang kafir, baik orang itu akan masuk dalam neraka ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Islam, menolak Islam, entah itu dari kalangan kita maupun orang musyrik, maka mereka akan masuk ke dalam neraka ya. Kekal di dalamnya, tidak pernah keluar dari neraka. Kenapa? Karena musyrik tadi ya. Oleh karena itu orang-orang yang musyrik itu seandainya berbuat kebaikan akan dibalas di dunia ya. Ada orang kafir dia sedang imbang pada tetangganya, akan di dunia saja, tidak besok yang tidak. Sementara orang iman insyaallah kebaikan akan dibalas dan besok dianggap, sehingga dikatakan
mengatakan bahwa orang kafir kalau berkata namanya amilatun nasibah, ya, amal yang sia-sia. Kemudian dijelaskan dalam hadis, besok setiap orang akan ditampakkan amal-amalnya. Yang berumur yang buruk, ya. Nah, ketika orang-orang beriman beramal, terus ditampakkan orang beriman dulu ketika kamu di dunia, ya, kamu beramal begini, kemudian diberikan orang beriman. Sementara orang kafir ketika ditampakkan kemudian dihancurkan di depan mereka. Sebabnya kekalahan tadi, ya. Saya pernah dikasih berita oleh seorang teman yang sedang ikut namanya pelatihan, ya, ketika pagi disuruh berjalan, ya, kemudian sampai jam 9 sudah harus di depannya disediakan meja, di atasnya ada minuman segar, kemudian diperintah orang untuk ngambil satu persatu. Terus diberikan silakan dibuka, terus dibuka. Kadang-kadang senang buatan. Wah, dilongkas minum, kemudian ditaruh dibalik. Akhirnya apa? Keluar semuanya. Ya. Kembali lagi, tutup lagi. Ya. Kemudian tentang jadi nggak jadi minum. Ya. Wis haus, ya, sudah buka botol, tinggal kemudian suruh ditumplak semuanya, ya, kemudian dibalik tutup lagi kemudian, ya, nggak jadi minum. Ibarat seperti itu, orang kafir dan ditampakkan kepalanya terus dihancurkan. Betapa kecewanya itu. Kita harus hati-hati dalam memilih suatu agama, ya. Kemudian anak-anak kalau itu, ya, jangan sampai kita membiarkan mereka itu lepas dari Islam, jangan sampai, ya. Usahakan digunakan untuk kemakan besok ya. Kemudian ada seorang mu'alaf yang berkata, ya, kalau agama selain Islam itu yang menamakan adalah pemeluknya, ya. Agama itu dinamakan karena berasal dari Hindia, ya. Agama itu juga begitu, tetapi agama Islam yang ngasih nama bukan umat Islam, tapi yang adalah orang, ya. Maka di dalam surat Al-Hajj, ya, Allah mengatakan ayat 8, wa huwa samakumul muslimin. Allah itu memberikan kepada kita nama muslimin, artinya orang yang Islam. Agama Islam orang namanya muslimin, ya. Kemudian muslim itu adalah lingkup dari sebuah bimakna dari umat sebelumnya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Isa, namanya juga muslimin. Wa fi hadza jatuh umat namun nama muslim itu sejak namanya muslimin, ya. Ada namanya Islam, tidak pakai yang lainnya. Itu agama dari awal, sejak Adam turun ke dunia namanya Islam sampai nanti akhir zaman, ya. Kemudian maka hendaklah kalian melazimi ajaran Allah, itu menegakkan sholat sebagai bentuk ubudiah yang sama di dalam Islam. Usahakan sholatnya ditetapkan, ditegakkan, ya, dengan memperhatikan yang syarat-syaratnya. Kemudian juga dengan rukun-rukunnya, ya. Sholat harus
kita membaca Al-Fatihah, mohon kita Al-Fatihah. Kemudian juga pentingnya kita dikhususkan dalam sholat untuk yang pertama. Kalau satu sebagai amalan jasadiah adalah amalan maliyah, yaitu untuk kita menunaikan zakat, ya. Yang zakat adalah diambil dari yang kaya terus diberikan kepada yang miskin, yang fungsinya zakat itu adalah untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam yang dapat memberikan suatu kotoran pada kita. Yang kedua, bahwa zakat itu sebagai simpanan besok di akhirat, ya. Kemudian selain zakat ada sedekah dan mal. Kemudian wa tasimu billah. Dalam hal ini hendaklah kamu berpegang teguh dengan agama Allah dalam menghadapi berbagai macam masalah. Contoh, ada masalah rumah tangga kita, ya, suami, dan ada masalah kemudian kembali kepada Islam, ya. Kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya suami tidak mau menekan kewajiban, kemudian dikembalikan, ya. Dinasihati bahwa suami itu yang menjaga agama Allah dengan berhormat kewajiban-kewajibannya, kemudian ditunaikan dengan ikhlas. Dan untuk yang lainnya, ya, kemudian bahwa adalah wali kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghadapi berbagai macam masalah, monggo wadul kepada Allah, ya, disampaikan berbagai macam apa yang jadi masalah kita, ya. Maka dikatakan barang siapa yang bermanfaat maka akan mencukupinya, ya. Ketika kita tawadhu, kemudian kita mengharap bahkan dari Allah Ta'ala sekedar motivasi Bapak kita, seperti kasusnya Ibrahim, ya, diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah Mekah, lembah yang kardus, tidak ada penghuni, ditinggal 13 tahun. Mang bayake Bu, aku arep nang Amerika, dakwah 5 tahun, kowe tak tinggali 1 juta, 5 tahun. Coba Bu, kalau Allah sudah bertindak, ya, gak ada yang mustahil. Orang akan memberikan apapun bisa, ya. Ketika Hajar dan Ismail sudah kehabisan bekal, ya, sampai direwangi lari-lari dari sofa ke sampai 7 kali. Kemudian datang air zam, namanya rendaman lagi karena patah lagi. Ini Bapak Ibu pemerintah usaha seperti itu, ya. Dan kita yakin bahwa hidup ini adalah suatu ujian, ya. Kemudian jangan ada yang tidak, makanya semuanya harus banyak belajar supaya ketika menghadapi ujian bisa menyelesaikan dengan baik, ya. Diuji dengan ujian kesehatan, gitu, diparingi loro jenenge komplikasi. Saking komplite ngukuli jamu komplit. Nah, pas ningale loro, atine loro, sikile yo. Kemudian ingat pada Nabi Ayub, ya. Nah, Nabi yang diberi sakit cuma 18 tahun, tapi bisa sadar apa? Yang dia bukan sakit, catanya yang dia adalah apa-apanya, padilan. Ya, dengan banyak belajar semoga kita semuanya bisa semakin
semakin pintar, ya, semakin mampu untuk menyelesaikan ujian dengan baik dan benar, dan semakin bisa semakin erat dan semakin Islam sehingga kita bisa selamat dunia sampai di akhirat nanti, ya. Jadi kan yang dalam sesanya semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal rahim. Kami dengan doa majelis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.